Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini materi yang mau kita bahas adalah lanjutan dari kelas 11 tentang kesetimbangan kimia. Dalam video pembelajaran saya sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang konsep kesetimbangan dan juga menentukan rumus Kc dan menghitung harga Kc dari suatu persamaan reaksi kesetimbangan. Jadi bagi yang belum menonton video pembelajaran saya sebelumnya, silakan tonton di Pak Bos channel. Dalam pertemuan kali ini yang mau kita bahas adalah tetapan kesetimbangan dengan tekanan parsial atau Kp, khusus untuk gas. Untuk menentukan harga Kp atau tekanan parsial, kita masih menggunakan persamaan reaksi sebagai berikut. A ditambah B setimbang membentuk C ditambah D dengan koefisien M, N, P, Q. Untuk menentukan Kc, kita mengulang kembali penjelasan yang video sebelumnya ya, di mana harga Kc itu diambil dari konsentrasi produk pangkat koefisien dikalikan, yaitu C dengan D, dibagi dengan konsentrasi reaktan, yaitu reaktan sekarang A dengan B di pangkat koefisiennya. Jadi bagaimana untuk menentukan Kp-nya? Kita lihat Kp-nya. Kurung kurawal ini sekarang itu tanda dari konsentrasi. Sedangkan dalam Kp yang kita lihat adalah tekanan parsialnya. Tekanan parsial dilambangkan dengan P. P di sini tentunya beda dengan P yang ini. Ini adalah koefisien dari C, sedangkan P yang ini adalah tekanan parsial C. Kemudian PD tekanan parsial daripada gas D. Karena ini kedua-duanya adalah produk, maka tekanan parsialnya dikalikan, tentunya dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Dibagi dengan tekanan parsial reaktan. Reaktan itu zat A dengan zat B dikali dengan dikali juga dua-duanya dipangkat dengan koefisien masing-masing. Maka kalau kita lihat perbedaannya hanya sedikit ya, di sini kurung kurawal tetapi tidak dibubuhi P. Kalau untuk Kp kurungnya kurung biasa tetapi dibubuhi dengan P, lambang dari tekanan parsial. Baiklah, akan kita lihat nanti contoh-contoh soal untuk menentukan Kp. PA itu adalah tekanan parsial gas A, PB tekanan parsial gas B, PC tekanan parsial gas C, dan PD tekanan parsial gas D. Tentunya nanti kita cari dulu masing-masing tekanan parsial gas tersebut. Bagaimana cara menentukan tekanan parsial masing-masing gas? Tekanan parsial masing-masing gas dirumuskan sebagai berikut. Px sama dengan mol gas X per mol total gas dikali P total gas. Mol total gas artinya ditotalkanlah semua mol dari gas yang terlibat dalam reaksi tersebut. Dalam hal ini, karena dia gas A yang pertama, berarti tekanan parsial gas A sama dengan mol gas A dibagi mol total gas, yaitu total dari gas A, B, C, dan D, dikali dengan tekanan total gas. Bagaimana untuk PB-nya? Berarti PB sama dengan mol gas B dibagi mol total gas dikali tekanan total gas. Untuk tekanan parsial gas C, berarti tinggal mengganti di atas gas C, pembagi dan pengalinya sama. Demikian juga dengan gas D, berarti kita gantilah di atas D, pembagi dan pengalinya sama. Misalnya dalam contoh
reaksi SO3 setimbang membentuk SO2 dan O2, di mana koefisien SO3-nya 2, SO2-nya 2 dan O2-nya 1. Bagaimana cara menuliskan rumus Kp-nya? Rumus Kp-nya sama dengan tekanan parsial produknya adalah SO2, koefisiennya 2 sekarang, berarti dipangkat 2 dikali dengan tekanan parsial O2, koefisiennya 1, dibagi tekanan parsial reaktan itu SO3 pangkat 2. Contoh soal. Dalam suatu tempat bertekanan 2 atmosfer terdapat campuran gas-gas 0,1 mol gas A, 0,15 mol gas B, dan 0,25 mol gas C. Reaksi kesetimbangan gas tersebut adalah A ditambah B setimbang membentuk C. Pertanyaan A, hitunglah tekanan parsial masing-masing gas. Artinya tekanan parsial A, tekanan parsial gas B, dan tekanan parsial gas C. Yang kedua, tentukanlah tetapan kesetimbangannya. Artinya kita hitung nanti harganya berapa. Cara menjawabnya. Yang pertama, kita ingat tadi bahwa tekanan totalnya dulu itu sebanyak 2 atmosfer. Kemudian kita harus cari jumlah mol total gas. Karena ada 3 tadi gas yang terlibat, A, B, dan C. Berarti mol totalnya adalah penjumlahan dari ketiga gas itu. Antara lain 0,1 tambah 0,15 ditambah 0,25 mol sama dengan 0,5 mol. Baru kita ingatlah ini supaya kita nanti mudah memasukkannya ke rumus Kp-nya. Secara umum tadi menentukan tekanan parsial masing-masing adalah mol gas tersebut dibagi jumlah mol total gas dikali P total. Maka untuk gas A, maka tekanan parsial gas A-nya sama dengan mol A dibagi mol total dikali P totalnya. Mana tadi mol A 0,1, kemudian totalnya tadi 0,5 dan tekanan totalnya 2. Maka kita masukkanlah harga itu 0,1 baru 0,5 totalnya, baru total dari tekanannya 2 sama dengan 0,4. Maka untuk tekanan parsial gas B tinggal mengganti mol B di atas, ya, mengganti mol A menjadi mol B, sedangkan mol totalnya sama, P totalnya sama. Jadi yang kita ganti hanya 0,1 menjadi 0,15, sedangkan pembaginya tetap 0,5 dan pengalinya tetap 2. Maka sama dengan 0,6 atmosfer. Kemudian bagaimana tekanan parsial gas C? Sama ya, kita gantilah di atas menjadi mol C. Pembaginya sama, pengalinya sama, maka di sini 0,25 sama dengan 1. Kemudian harga-harga yang kita peroleh tadi, PA, PB, PC, kita masukkanlah ke rumus Kp. Kalau reaksinya tadi A ditambah B setimbang membentuk C, maka Kp-nya sama dengan PC. Tekanan parsial C itu produk dibagi tekanan parsial reaktan yaitu A dengan B dikalikan pangkat koefisien. Reaksi ini kita anggap koefisiennya 1. Maka kita masukkanlah harganya. Kp sama dengan PC-nya tadi 1, kemudian PA-nya 0,4, PB-nya 0,6. Maka kita hitung itu sama dengan 1/0,24 sama dengan 4,17. Demikianlah cara menentukan Kp jika sudah kita hitung terlebih dahulu, tentunya adalah P dari masing-masing. Baiklah, demikianlah menentukan harga Kc, yaitu tekanan parsial dari gas. Untuk video pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang hubungan tetapan kesetimbangan Kc dengan tekanan parsial Kp.
Baiklah, ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.